Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba prediksi ujian sekolah US Matematika paket 009. Ini adalah materi pertemuan ke-18 semester kedua, tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP, hari ini, Senin, 16 Mei 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian berbab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama. Jika operasi segitiga berarti kuadratkan bilangan pertama, kemudian tambahkan dengan 7 kali bilangan kedua, dilanjutkan hasilnya dibagi dengan 4, maka hitunglah negatif 10 segitiga 8 adalah. Oke, apakah negatif 39, negatif 11, 11 ataukah 39? Silahkan yang pertama kuadratkan bilangan pertama terlebih dahulu, kemudian 7 kali bilangan kedua, kemudian tambahkan ke yang pertama tadi, baru dibagi dengan 4. Soal nomor 2, bentuk paling sederhana dari operasi bentuk akar berikut, 5 akar 125 ditambah 8 akar 405 dikurangi 3 akar 180 adalah, oke, cara seperti ini berarti yang di dalam akar kalian kecil-kecilkan dulu, disederhanakan akarnya dengan pohon faktor. Kemudian kembar 2 keluar 1, dan yang keluar itu dikalikan dengan angka yang di depan akar. Baru kalian bisa menjumlah atau mengurangi. Oke. Soal nomor 3, denah suatu gedung berskala 1:800. Nah, jika salah satu ruangan untuk ruang rapat pada gedung tersebut digambar berbentuk persegi panjang yang berukuran 12 cm dikali 7 cm, maka luas sesungguhnya ruang rapat tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke. Soal nomor 4, bentuk sederhana dari bilangan berpangkat pecahan berikut, 7 pangkat 8 dipangkatkan lagi dengan 5/4 adalah, oke, ini adalah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Soal nomor 5, bentuk rasional dari 64/2 akar 5 adalah apakah A, B, C, atau D? Berarti di sini kalikan dengan sekawan penyebut. Berarti kalau 64/2 akar 5 berarti dikalikan dengan akar 5 kali akar 5. Kemudian disederhanakan. Soal nomor 6. Pak Bambang menjual sebuah mobil miliknya seharga 170 juta rupiah dengan kerugian 15%. Nah, harga beli mobil Pak Bambang tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, karena di sini harga jualnya 170 juta itu adalah rugi 15%, maka 170 juta sama dengan 85% dikali harga beli. Nah, kalian baru bisa mencari harga belinya berapa. Soal nomor 7, sebuah kota terdapat 2 perusahaan taksi A dan taksi B. Nah, perusahaan tersebut menawarkan tarif taksi seperti tabel berikut. Perhatikan tabelnya. Nah, penumpang taksi atau konsumen dapat memilih tarif taksi yang lebih murah. Nah, Junia ingin pergi ke mall yang berjarak 15 km dari rumahnya. Agar diperoleh biaya yang lebih murah, maka taksi manakah yang sebaiknya digunakan Junia? Apakah taksi A karena tarif taksi lebih murah? Apakah taksi B lebih murah karena lebih kecil sehingga akan terus murah? Apakah taksi A karena lebih murah Rp6.000 atau taksi A karena lebih murah
Rp4.000. Oke, perhatikan untuk taksi A, berarti kalau jarak 0 km itu berarti A, itu berarti Rp8.000. Kemudian dari 1 ke 2 km itu jaraknya berapa, selisihnya berapa, nah itu adalah beda. Jadi untuk mencari jarak 15 km berarti A-nya diganti 8.000, kemudian B-nya diganti 13.000 dikurangi 10.500. Nah, kemudian N-nya itu adalah 15. Nah, perlakukan juga untuk taksi B. Kalian akan menemukan kesimpulan apa yang kalian dapat peroleh. Oke? Soal nomor 8, perhatikan koordinat kartesius di samping. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah apakah titik A pada kuadran 1, titik B pada kuadran 2, titik C pada kuadran 3, ataukah titik D pada kuadran 4? Soal nomor 9, panjang badan sebuah pesawat terbang adalah 32 meter dan panjang sayapnya 20 meter. Nah, jika pesawat terbang itu dibuat miniatur atau model dengan panjang sayap 25 cm, maka panjang badan pesawat pada miniatur atau model adalah, oke, karena di sini adalah perbandingan, berarti kalian tinggal panjang badan pesawat banding panjang sayapnya akan sama dengan panjang badan miniatur berbanding panjang sayap miniaturnya. Oke, kalian akan menemukan panjang badan pesawat pada miniaturnya. Soal nomor 10, diketahui beberapa pernyataan berikut. 1, 2, 3. Nah, dari pernyataan tersebut, pernyataan mana yang benar? Apakah 1, 2, 3, ataukah 1 dan 3? Oke, kalau seperti ini kalian cek masing-masingnya. Dikalikan berarti yang pertama berarti 3x dikurangi 2. Dikali dengan x dikurangi 5, apakah sama dengan 3x kuadrat dikurangi 17x ditambah 10? Kalian perlakukan juga yang kedua dan ketiga. Mana yang benar? Soal nomor 11, jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 204. Maka bilangan terbesar dari ketiga bilangan tersebut adalah apakah 66, 68, 70, ataukah 72? Oke, karena 3 bilangan genap berurutan dijumlah menjadi 204. Mana bilangan yang terbesar? Kalian bisa mencari sendiri. Soal nomor 12, diketahui persamaan kuadrat berikut. Persamaan kuadrat dengan 3x dikurangi 5 dikuadratkan, kemudian ditambah 15x dikurangi 6. Maka nilai diskriminannya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, dari 3x dikurangi 5 dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian ditambah 15x dikurangi 6. Nah, nanti kalian sederhanakan dan kalian akan menemukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, nilai diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Oke. Soal nomor 13, perhatikan relasi pasangan berurutan di bawah ini, 1, 2, 3, 4, yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah. Yang disebut fungsi atau pemetaan itu definisinya setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu anggota himpunan B. Intinya, yang depan atau yang X itu tidak boleh sama. Oke? Soal nomor 14, Sinta berdiri di depan tiang bendera dengan jarak 7 meter. Ujung bayangan Sinta berada tepat di ujung bayangan tiang bendera di titik X, seperti sketsa di samping. Nah, jika bayangan Sinta panjangnya 1 meter dan tinggi Sinta 1,75 meter, maka tinggi tiang benderanya adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, di sini adalah kesebangunan segitiga. Berarti tinggi Sinta berbanding panjang bayangan Sinta akan sama dengan tinggi tiang bendera berbanding panjang bayangan tiang bendera. Nah, kalian akan menemukan tinggi tiang bendera sebenarnya. Soal nomor 15. Harga 5 kg salak pondok dan harga 8 kg melon adalah Rp146.000. Sedangkan harga 3 kg salak pondok dan 5 kg melon adalah Rp90.000. Nah, jika Ibu Dewi membeli 8 kg salak pondok dan 7 kg melon, maka Ibu Dewi harus membayar sejumlah, oke, di sini adalah
Soal cerita tentang SPLDV. SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi yang salak pondok kalian ganti X, yang melon kalian ganti Y. Berarti 5X ditambah 8Y sama dengan 146.000. Yang satunya 3X ditambah 5Y sama dengan 90.000. Nah, dengan eliminasi, kalian bisa menemukan nilai X dan Y-nya. Setelah ketemu nilai X dan Y, kalian substitusi ke 8X dan atau ditambah 7Y. Berapa itu? Soal nomor 16, garis sejajar yang dipotong dengan satu garis transversal seperti berikut. Nah, pasangan sudut yang termasuk sudut luar berseberangan adalah sudut luar berseberangan artinya sudut di luar garis sejajar dan nyebrang dari garis transversal. Mana yang benar? Soal nomor 17, perhatikan gambar berikut. Keliling bangun di samping adalah apakah A, B, C, atau D? Keliling bangun itu berarti tinggal menghitung urut dari 50 tambah 23 tambah sekian dan seterusnya. Soal nomor 18, dari 32 siswa di kelas 9A, 20 siswa gemar IPA, 15 siswa gemar bahasa Inggris, dan 8 siswa gemar IPA maupun bahasa Inggris. Nah, banyak siswa yang tidak gemar IPA dan bahasa Inggris adalah apakah 3, 4, 5, ataukah 6? Diagram Venn yang ada potongannya, berarti kurva dua-duanya ada potongannya di tengah, kemudian masukkan yang gemar keduanya di tengah, baru yang sisanya di pinggir untuk IPA dan bahasa Inggrisnya juga. Nah, nanti kalian akan menemukan berapa orang yang tidak gemar IPA maupun bahasa Inggris. Oke? Soal nomor 19, perhatikan grafik tarif taksi di samping. Ratnasari akan naik taksi sejauh 19 km. Berapa ia harus membayar menurut tarif taksi pada grafik tersebut? Apakah 56.000? 63.000, 74.000, ataukah 82.000 rupiah? Oke, kalian cek dulu 2 ke 12, 4, 18, 6 ke 24. Berarti kalau 19 ke berapa? Kalian akan tahu polanya bagaimana. Kemudian soal nomor 20, dari atas menara seseorang mengamati dua buah perahu layar A dan B di lautan, seperti sketsa gambar berikut. Nah, maka jarak kedua perahu layar A dan B tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, perhatikan di sini ada menara, kemudian ada orang di atas atau yang mengamati di bawah ada perahu A dan perahu B dengan jarak talinya dari tinggi menara ke perahu A itu 150 meter dan dari tinggi menara ke perahu B adalah 410 meter. Kemudian tinggi menaranya 90 meter. Nah, untuk mencari jarak kedua perahu tersebut, kita cari dulu panjang CA atau jarak dari menara ke perahu A. Itu pakai teorema Pitagoras. Kemudian jarak menara ke perahu B juga pakai teorema Pitagoras, baru nanti dikurangi. BC dikurangi dengan AC. Soal nomor 21. Diketahui prisma alas trapesium ABCD dengan tinggi prisma 10 cm seperti gambar di samping. Maka volume prisma tersebut adalah volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berupa trapesium berarti setengah kali tinggi trapesium dikali dengan jumlah sisi sejajar pada trapesium tersebut. Baru dikalikan dengan tinggi prisma. Oke. Soal nomor 22. I1 sepasang lingkaran, I2 sepasang belah ketupat, I3 sepasang persegi, I4 sepasang segitiga sama sisi. Nah, pasangan bangun datar di atas yang pasti sebangun tapi tanpa diketahui ukurannya adalah yang mana kalian cek dan pilih jawaban yang benar. Case nomor 23. Diketahui
trapesium PQRS sebangun dengan trapesium PQUT seperti gambar di samping. Nah, jika panjang SR 16 cm, maka panjang TU itu adalah yang di tengah, adalah berapa? Apakah 10, 11, 12, ataukah 13? Oke, kalian punya rumus untuk mencari TU itu berapa? Yang pertama adalah PQ dikali UR ditambah dengan SR dikali QU dibagi dengan panjang QR. Oke? Soal nomor 24, diketahui segitiga ABC siku-siku di B berikut. Nah, jika panjang AB 6 cm dan BC 24 cm dan BD tegak lurus AC, maka panjang AD dan DC berturut-turut adalah. Oke, kalau berturut-turut berarti yang depan itu adalah panjang AD. Nah, kalian cari terlebih dahulu panjang AC-nya berapa pakai teorema Pythagoras. Kemudian panjang AD-nya berapa juga. Teorema Pythagoras dan panjang DC-nya berapa. Oke. Soal nomor 25 diketahui trapesium ABCD seperti berikut. Nah, jika ditarik garis EF sejajar AD dan BC, maka panjang EF adalah. Oke, seperti nomor yang 23 tadi, berarti untuk nyari EF itu adalah AD dikali BE ditambah BC dikali EA, kemudian dibagi dengan panjang AB. Soal nomor 26, perhatikan gambar di samping, maka lebar bingkai bagian bawah foto atau X cm adalah apakah 3, 4, 5, ataukah 6. Oke, di sini lebar foto dibanding lebar bingkai akan sama dengan panjang foto berbanding lebar bingkai. Oke, kalian akan tahu. Soal nomor 27, perhatikan gambar berikut. ABCD merupakan trapesium sama kaki. Nah, banyak pasangan segitiga yang kongruen pada gambar tersebut adalah apakah 3, 4, 5, ataukah 6 pasang. Kalian cek sendiri. 28, koordinat titik hasil translasi dari titik negatif 6,15 oleh translasi 9, negatif 7 adalah, oke, di sini kalau translasi itu berarti X ditambah dengan X dan Y ditambah dengan yang Y, oke. Nomor 29, koordinat titik hasil translasi dari 10,7 oleh translasi negatif 6,5 kemudian direfleksikan terhadap sumbu X adalah Oke, yang ditranslasi 10,7 kemudian ditambah dengan negatif 6,5 baru setelah itu direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Oke? Soal nomor 30. Diketahui sebuah segitiga PQR dengan koordinat titik P5, negatif 3, Q negatif 7,6 dan R 8, negatif 5. Nah, jika didilatasikan dari titik pusat O 0,0 dengan faktor dilatasi 3, maka koordinat hasil dilatasinya adalah, oke, apakah A, B, C, atau D? Ini dihitung dari faktor dilatasinya 3. Kalau 3 berarti tinggal semua koordinatnya dikali dengan 3, oke? Soal nomor 31. Untuk yang pertama, tabung mempunyai 3 sisi, kemudian yang kedua tabung mempunyai sepasang sisi yang kongruen, kemudian yang ketiga mempunyai 2 rusuk. Yang keempat, diameter alas sama dengan diameter tutup. Maka pernyataan di atas yang benar adalah, oke, perhatikan tabung di sebelah, mana pernyataan tadi yang benar, apakah A, B, C, atau D, oke? Soal nomor 32, nah diketahui 4 buah tangki air yang berjari-jari alas 35 cm dengan tinggi tangki 120 cm. Nah, jika 7/8 tangki berisi air, maka volume air bersih tersebut seluruhnya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, karena di sini ada 4 tangki, berarti 4 dikali 7/8 kali volume tabung. Volume tabung adalah pi R kuadrat T, oke?
Kemudian soal yang nomor 33, nah diketahui panjang jari-jari alas topi ulang tahun 7 cm dan tingginya 24 cm. Maka luas karton yang dibutuhkan untuk membuat 100 buah topi ulang tahun tersebut adalah, oke, perhatikan karena di sini topinya berbentuk kerucut dan ini hanya selimut kerucut, berarti kalian bisa cari terlebih dahulu adalah garis pelukis. Garis pelukis itu adalah S, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Baru nanti kalian cari 100 kali pi RS. Oke. Soal nomor 34. Sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola berjari-jari 7 meter dan akan dicat. Nah, jika biaya pengecatan kubah tersebut Rp75.000 per meter persegi, maka uang yang harus dikeluarkan untuk biaya pengecatan tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Oke. Karena kubahnya itu berbentuk setengah bola, berarti luas setengah bola itu adalah 2 pi R kuadrat. 2 pi R kuadrat. Kalian cari dulu berapa luasnya, baru setelah itu dikalikan dengan Rp75.000. Oke. Soal nomor 35. Sebuah tangki berbentuk tabung berisi minyak dengan volume minyak 31.680 liter. Tinggi tangki 70 desimeter. Maka panjang jari-jari alas tangki tersebut adalah, oke, volume ada, tinggi ada, pi ada, berarti kalian bisa nyari jari-jari. Oke. Soal nomor 36. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan tempat sampah berbentuk tabung dan tutupnya setengah bola. Maka luas seluruh permukaan tempat sampah tersebut adalah, oke, karena di sini alasnya berupa lingkaran berarti pi R kuadrat. Kemudian selimut tabungnya berarti 2 pi RT. Kemudian luas setengah bolanya berarti 2 pi R kuadrat. Silahkan dihitung dan jumlahkan ketiganya. Soal nomor 37, perhatikan data jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan seperti gambar di samping. Nah, selisih jumlah pengunjung pada hari Ahad dan Jumat adalah apakah 500, 600, 700, ataukah 800? Oke, karena di sini tabelnya sudah kelihatan, berarti yang Ahad ada berapa pengunjung, kemudian yang Jumat ada berapa pengunjung, tinggal cari selisihnya, oke? Soal nomor 38, sebuah bandul berbentuk kerucut dan setengah bola dengan jari-jari 7 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Maka luas seluruh permukaan bandul tersebut adalah, karena yang dicari adalah luas, berarti kalian perlu tahu panjang garis pelukisnya terlebih dahulu dengan teorema Pythagoras. Di sini yang udah ada adalah R-nya 7, kemudian T-nya 24. Berarti kalian bisa cari S. S kuadrat adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kemudian cari juga setengah bola. Setengah bola itu tadi 2 pi R kuadrat. Kalian hitung, kemudian dijumlahkan. Oke, soal nomor 39, diketahui data nilai ulangan penilaian harian 2 dari siswa kelas 9A. Nilai 3 ada 3 orang, nilai 4 ada 4 orang, dan seterusnya. Median dan rata-rata dari data tersebut berturut-turut adalah, oke, karena di sini ada 2 yang dicari, median dan rata-rata, dan berturut-turut berarti yang di depan adalah yang median. Yang kanan atau yang terakhir adalah rata-rata. Median itu kalian cari dulu frekuensi kumulatif, kemudian N ditambah 1 dibagi 2 itu adalah letak median. Nah, kalian akan menemukan nilainya berapa. Dan jika rata-rata berarti 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah 5 kali 8 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan 3 ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya. Kalian akan menemukan nilai rata-ratanya. Soal nomor 40 adalah soal yang terakhir. 3 buah uang logam dilambungkan bersama-sama sebanyak 200 kali.
Nah, frekuensi harapan muncul satu angka adalah apakah 60, 70, 75, ataukah 80. 3 mata uang logam. Kalian masih ingat yang AAA, AGA, GAG, dan seterusnya? Nah, mana yang satu angka? Yang A-nya hanya 1. Nah, peluangnya yang satu angka kemudian dikalikan dengan banyaknya percobaan atau dikalikan dengan 200. Kalian akan menemukan frekuensi harapannya. Oke, silahkan kerjakan prediksi ujian sekolah US Matematika Paket 008. Tulis jawaban kalian A, B, C, atau D-nya di buku tugas dengan jawaban yang benar. Foto dan kirim langsung via WA Ibu sebelum jam 15.00 tepat. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.